Apa yang terjadi? Oke, kita hentikan saja. Oke, baik anak-anak. Setelah melihat peristiwa barusan, apa yang ada dalam benak kalian? Coba utarakan. 1, 2, 3. Bagus. Pasti yang ada di pikiran kalian diantaranya adalah situasi yang mencekam, kekacauan, penjarahan, suatu yang berbahaya. Nah, itulah jika dalam suatu daerah tidak ada aturan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang norma. Mari saksikan. Halo anak-anak yang baik hati, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Oke, karena kita sudah ada dalam kelas, maka Bapak akan mengganti baju dulu. Baik, karena Bapak sudah berganti seragam, jadi kita akan siap melaksanakan pembelajaran. Oke, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu dalam pelajaran PPKN. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita membaca doa. Kita baca basmalah secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak Pak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 2 ya, yaitu tentang norma. Nah, seperti tayangan di awal tadi, terjadi kekacauan dalam masyarakat. Dan itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah perbedaan kepentingan. Nah, untuk melindungi kepentingan masyarakat yang berbeda pastinya, itu diperlukan adanya aturan hidup yang disepakati bersama oleh masyarakat, yaitu bisa disebut dengan norma. Pengertian norma sendiri adalah kaidah atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan sebagai panduan serta pengendali tingkah laku. Nah, ada 4 norma yang berlaku dalam masyarakat. Di antaranya yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Dan yang keempat adalah norma hukum. Nah, anak-anak sudah pernah mendengarnya? Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, norma yang pertama yang akan kita bahas adalah norma agama. Ada yang tahu mengerti norma agama? Nah, norma agama adalah aturan hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan. Wahyu Tuhan biasanya tercantum dalam kitab suci. Kitab suci agama Islam itu adalah Al-Quran. Kalau agama Kristen itu Injil. Nah, dan lain-lain. Kita akan, supaya kalian lebih jelas, Bapak akan memberikan contoh-contohnya penerapan norma agama. Norma agama yang pertama contohnya adalah melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menjauhi larangan yang diperintahkan dalam kitab suci. Nah, kalau Bapak dalam agama Islam itu akan mencontohkan beberapa ibadah yang bisa kalian lakukan. Yang pertama itu sholat 5 waktu. Wajib seorang muslim itu melaksanakan sholat 5 waktu. Kedua, mengaji. Dengan mengaji kita dapat mengetahui aturan-aturan apa aja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berdoa. Karena kita adalah makhluk yang lemah, makanya kita perlu memintas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat itu membayar zakat, dan yang kelima adalah berkurban. Nah, hadiah atau awards bagi hamba atau manusia yang mengikuti aturan Allah itu yang pertama akan dapat pahala. Sama pahala dijanjikan akan masuk surga. Nah, sanksinya jika melanggar aturan Allah atau aturan Tuhan, itu akan dapat dosa dan tentunya akan masuk dalam neraka. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas norma yang kedua, yaitu norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan pengertiannya adalah aturan yang ada dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia. Karena setiap manusia itu pasti memiliki hati nurani. Nah, contoh norma kesusilaan ada di antaranya yang pertama, ketika kita menemukan dompet, kita jangan mengambil, tapi berusaha untuk mencari pemiliknya dan mengembalikannya. Itu contoh pertama. Yang kedua, tidak mencontek saat ulangan atau ujian, karena itu perbuatan tidak jujur melawan hati nurani. Dan yang ketiga adalah membayar dengan jujur saat membeli jajan di kantin. Ayo adik-adik, anak-anak Pak, coba kalau beli gorengan 3, ayo bayar juga 3, jangan bilangnya 1. Oke. Nah, hadiah ketika kita menerapkan norma kesusilaan itu akan mendapatkan kepuasan atau ketenangan hati, karena setiap manusia itu pasti memiliki hati nurani yang memerintahkan kita untuk berbuat baik dan jujur. Nah, sanksinya jika kita melanggar norma kesusilaan adalah adanya rasa penyesalan. Misalkan tadi kita mengambil dompet, kita ambil uangnya dan tidak kita cari siapa pemiliknya,
kita akan merasa bersalah ketika tahu orang yang kehilangan itu membutuhkan uang tersebut untuk kepentingan yang mendesak. Kita akan merasa bersalah. Oke. Norma yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan pengertiannya adalah peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya, pertama, berkata sopan kepada orang tua, menunggu ketika berjalan di depan guru atau orang tua. Berikutnya, menggunakan tangan kanan saat kita bertanya, saya bu, saya pak, dipakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Nah, kemudian makan juga pakai tangan kanan. Kemudian duduk saat makan, itu contoh norma kesopanan. Nah, tata krama juga atau sopan santun bisa sangat banyak di masyarakat, salah satunya adalah tata krama atau sopan santun saat bertamu. Tata krama dan sopan santun saat bertamu adalah satu. Yang pertama adalah mengetuk pintu dengan baik, tidak mendor-dor seperti videonya. Terus tidak berteriak-teriak saat memanggil, gitu ya, itu mengganggu orang yang ada di rumah. Ketiga, mempersilahkan tamu masuk dengan ramah, tidak dengan marah-marah atau menolak tamu, gitu ya. Yang keempat, mempersilahkan tamu duduk dengan baik, ya, duduk di bangku atau di kursi, jangan disuruh untuk duduk di bawah, misalkan seperti itu. Nah, kemudian juga ada norma kesopanan, yaitu masyarakat Indonesia itu mencium tangan orang tua atau guru, itu supaya ilmu yang kita peroleh dapat mendapat keberkahan atau kebaikan. Itu adalah norma kesopanan. Nah, norma kesopanan hadiahnya, kalau kita melakukan norma kesopanan itu, kita akan diterima dengan baik oleh masyarakat, kita bisa bermasyarakat dengan baik dan bergaul dengan masyarakat lah ya. Dan ya, kalau kita melanggar atau tidak menerapkan norma kesopanan, sanksinya adalah kita dapat dikucilkan dari masyarakat. Orang tidak mau berteman dengan kita, menjauhi kita, itu sanksinya. Paham anak tentang norma kesopanan? Oke, sekarang kita masuk ke norma yang terakhir, yaitu norma apa? Iya benar, norma hukum. Norma hukum pengertiannya adalah peraturan hidup yang dibuat oleh badan-badan resmi negara seperti polisi, DPR, presiden, dan lain sebagainya, yang bersifat mengatur dan memaksa setiap warga negara, termasuk kita sebagai warga negara ya. Contohnya penerapan norma hukum, pertama, kita wajib memiliki SIM, surat izin mengemudi, bagi pengendara kendaraan bermotor ya. Yang kedua, menggunakan helm di kendaraan bermotor roda 2 bermotor ya. Yang ketiga, membayar pajak kendaraan, bangunan, dan lain sebagainya. Terus yang keempat, tidak main hakim sendiri atau memukuli pencuri secara beramai-ramai. Ketika dalam pencuri kita tangkap langsung kita hajar, itu tidak boleh, tidak main hakim sendiri. Seharusnya pelaku tersebut diserahkan kepada pihak yang berwajib seperti Pak Polisi. Oke, kalau pada saat itu tidak ada Pak Polisi, dapat diserahkan kepada Kepala Desa, Pak Lurah, Pak Kades, Pak Kadus. Nah, jangan dihajar ya. Kemudian Pak Kadus akan menyerahkan ke pihak yang berwajib, karena Indonesia adalah negara hukum. Oke, hadiah jika kita mentaati aturan norma hukum, kita tidak akan berurusan dengan pihak berwajib, tidak berurusan dengan polisi, tidak berurusan dengan Pak Hakim, kita akan tenang. Oke? Nah, kalau sanksinya kita melanggar norma hukum, misalkan kita tidak pakai helm, tidak punya SIM, itu bisa didenda atau bisa juga dipenjara. Itu adalah sanksi dari pelanggaran norma hukum. Ya, karena sudah paham semuanya? Kalau belum paham, silakan kalian stop dan scroll lagi ke belakang ya, untuk mendengarkan penjelasan berulang-ulang. Nah, manfaat mentaati norma bagi diri sendiri itu ada 3 ya, minimal ya. Yang pertama, membuat hidup menjadi tenang. Yang kedua, membuat pergaulan menjadi rukun, tertib, dan damai. Yang ketiga, mengendalikan tingkah laku agar sesuai dengan aturan yang ada dalam masyarakat. Itu manfaatnya. Dan berikutnya, akibat dari pelanggaran terhadap norma atau tidak diterapkannya norma. Yang pertama adalah mengakibatkan perselisihan atau pertengkaran dan kekacauan. Yang kedua adalah melanggar hak orang lain. Yang ketiga, merugikan kepentingan orang lain. Nah, itulah materi tentang norma. Bagi anak-anak yang belum jelas, silahkan tuliskan di kolom komentar pertanyaannya ya. Oke. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, kita akan bermain TTS. Oke, teka-teki silang. Jadi kayak asik. Oke. Kalian sudah pernah bermain TTS? Kalau belum, Bapak berikan aturannya dalam permainan ini. Yang pertama, ada 2 jenis pertanyaan, yaitu across, mendatar, dan kemudian down, menurun. Oke. Isikan huruf sesuai dengan kotak yang tersedia. Misalkan ada 4 kotak, kalian harus mencari jawaban, yaitu 4 huruf, jangan lebih, jangan kurang, karena itu akan salah. Yang ketiga, sesuaikan huruf yang ada dengan jawaban lainnya. Oke, silahkan kerjakan ya. Pause atau stop video ini dulu untuk kerja, atau bisa di screenshot. Oke, bagus. Kerjakanlah ya. Oke anakku, demikianlah pemaparan atau penjelasan singkat tentang norma. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan dapat diterapkan atau diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, terima kasih untuk pembelajarannya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Yarobil alamin. Oke, dadah. Kita bertemu lagi dalam materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.